Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Prasangka. A priori, praduga, mengadili sebelum jelas bahwa itu terbukti. Itu yang sering menjadi sikap kita. Bapak Suci Fransiskus itu kan paus yang pasti ditanya banyak hal dan harus mengambil keputusan. Apa yang hampir selalu dikatakannya ketika badan, institusi atau orang bertanya tentang kebenaran kepada Sri Paus. Bapak Suci mengatakan, "Siapakah aku sehingga harus mengadili? Siapakah aku sehingga harus menilai? Siapakah aku sehingga harus menghakimi?" Nah, kisah dalam Injil hari ini membelalakan mata kita, cetro welo-welo menuduh diri saya. Karena seringkali saya berpraduga salah terhadap seseorang. Ngopo to kae mrene meneh, paling njaluk duit. Mrene bahasane api, ora njaluk mau ngarep njaluk tulung. Dan banyak hal lain lagi kita temui dengan prasangka-prasangka yang semacam itu. Kuwi meneh. Kuwi muncul mengunggah mesti pengumuman sing menariki werna-werna, ngrepoti. Prasangka. Dan itu hinggap pada setiap pribadi kalau tidak hati-hati. Seorang yang namanya Bartimius buta, anaknya Timius, bukan Timus, ya kan? Ini Timius itu berteriak dalam kebutaannya, mendengar bahwa Yesus sedang lewat. Dia berteriak demikian, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang di sekitar Yesus seperti pahlawan. Dan itu dewan paroki dan pegawai sekretariat. Saya barusan ditelepon, bukan dari sini, paroki lain.
saya mau misa, keluarga saya mau minta misa pada Romo Paroki hari Minggu. Jawaban sekretariat adalah sudah tidak bisa, karena Romo maksimal misa 2 kali dalam 1 hari Minggu. Saudara, saya telepon saya, sing ngomong sopo kuwi? Sekretariat, Pak D, sekretariat. Kleru iki kandhane nek kleru, nek ora tak telepon sekretariat. Mau ngarep misa wae kok tidak dibatasi ping 2. Kuwi kleru. Tetapi lihatlah kita itu berprasangka pada orang lain dan menghakimi, dan itu membuat ribet, membuat susah orang lain. Dan dalam banyak perkara ini bukan hanya soal perkara gereja, dalam banyak perkara. Nah, ini juga ketika si buta sangat berharap pertolongan dari Tuhan, apa yang terjadi? Murid-muridnya orang yang menjadi orang pusat, ya kan? Dekengan pusat di sekitar Yesus mengatakan jangan ganggu guru. Ampun, mangke sonten Romo, mangke sonten mawon Romo boten saged dipun ganggu. Saya dulu pernah di susteran. Siang-siang jam 2 saya ngebel karena ada urusan penting. Jawabannya si pegawai susteran, suster tidak dapat diganggu karena tidur siang. Loh, aku tidak mengganggu. Aku minta pertolongan. Saya tidak sedang ingin mengganggu ini. Tolong. Dari Romo Agus, aku tidak sedang mengganggu. Ini keperluan suster, aku mau memberitakan. Kok saya dianggap mengganggu? Lihat, pemakaian kata pun sudah mengadili kan. Romo tidak dapat diganggu. Jangan yang jam dulu. Jam setengah dulu. Romo ini dosis tak. Aku jawabannya Romo betul sakit dipun ganggu. Wah, keren banget toh. Kayak singo toh Romo ini. Lihat, dalam perkara sehari-hari ini juga lihat Injil ini. Namun semakin banyak orang menegurnya supaya ia diam. Orang harus suruh sini. Malah saya seru. Anak Daud kasihannya. Maaf begitu. Kasihanlah aku. Anak Daud kasihanlah aku katanya. Apa yang kemudian terjadi? Yesus mendengar, berhenti, dan dia mengatakan menegur orang-orang pusat tadi loh. Panggillah dia. Maka mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dadi halus mergo sing pusat kuwi mau menegur ya kok mrene kok ngono to. Yo halus, kuatkan hatimu ya, Dik. Ditimbali lho. Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, ini juga penting. Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? What can I do for you? Can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Itu telepon seorang satpam di bank atau di dunia jasa, sangat simpatik, ya kan? Bukan, halo, Romo Agus, mau apa? Ora, rasupan menunggu, ya kan? Nih, halo, izin kalau Romo Agus, sakit kalau bantu, ya kan? Atau Romo kalau nyuwun nyuwun bisa bijang minggu kliwon jam 9:30 sakit. Waduh, raiso, titik. Orang memberi kemungkinan lain. Kemudian, waduh, raiso, mergo aku ono misalnya Romo kok nek rodo bengi piye utawa mundur sedina piye kuwi ana solusi. Tetapi banyak orang marake cuntel rembuke telepon rematur wedi-wedi dijawab singkat, ora ono kemungkinan lain jurmu mluntung mulih. Jurmu judeg arep golek Romo liya kene iki adoh kabeh. Nek ning Solo apa ning Yogyakarta iki iso nyebrak Romo tanggane nek ning kene piye? Gitu? Karena maka harus ada selalu dalam hidup ini menawarkan solusi-solusi yang simpatik. Bahkan Yesus pada orang buta yang tadi dialang-alangi, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Amin? Apa yang kita buat? Yang kita buat adalah begini. Ada bakti sosial. Siapa yang punya pakaian yang masih baik tidak terpakai, silahkan kumpulkan untuk kita sumbangkan.
Apa yang Anda pikirkan? Seleksi iki rata nggo, iki elek, iki sreget, iki patang tahun sing dikeki. Bukan what can I do for you? Bukan apa yang kau butuhkan, nanti aku usahakan. Ning mergawe duwe lan ra kanggo kuwi sing dikeki. Bahkan orang kuwi kok nek kondangan kae lho, go kado kae lho. Kan tukar kado kae. Spray di kado wong, sesuk nek ana kondangan nek iki tak nggo kado. Ayo terus nang wae. Amin. Berprasangka buruk. Kena dewi ya. Baik saudara-saudara, hari ini kita diingatkan atau diteguhkan oleh Tuhan Yesus ya. What can I do for you? Can I help you? Simpatik dan berorientasi pada kebutuhan subjek yang kita tolong, yang kita bantu, yang kita perhatikan. Marilah kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, karena anugerah Ekaristi yang boleh kami rayakan, karena firman-Mu yang meneguhkan sikap kami untuk memandang setiap subjek sebagai sesama yang layak kami hormati tanpa prasangka. Semoga kami boleh menjadikan firman pedoman hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Hai